banyak sekali, mereka ribuan nelayan di Pati. Silahkan, mungkin warga Papat bisa Google. Ini salah satu dampak. Belum lagi di pasar, semakin lesu daya beli, semakin tidak ada, karena mata uang semakin nggak ada nilainya. Kemudian lapangan pekerjaan juga tidak ada. Bagaimana? Ya, karena begini. Mohon maaf di sini ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya, gitu, empati saya, namun inilah yang harus saya sampaikan realitanya. Ya, saya tidak berpihak kemana-mana. Jika memang ini adalah realitanya akan memberi berita yang baik, saya akan sampaikan, karena dengan senang hati saya akan menyampaikan berita atau informasi baik gitu ya. Namun jika ini berita yang buruk, maka jadikanlah ini sebagai kehati-hatian, kewaspadaan, dan masih bisa diantisipasi sebelum itu terjadi. Kartu yang ketiga adalah Ten of Wands. Bisa lihat di sini, terbungkuk 10 tongkat ini tanggung jawab. Tongkat ini adalah apa yang pernah dijanjikan, diemban sampai terbungkuk-bungkuk. Ini realitanya, kondisi Indonesia, kondisi pemimpin, kondisi keadaan rakyat Indonesia hari ini sudah tertatih-tatih, ini sudah terbungkuk-bungkuk. Jadi lupakan ya jargon-jargon yang mengatakan Indonesia baik-baik saja. Stop mengatakan itu. Buka mata, buka telinga. Stop dengan bisikan-bisikan konyol yang ada di sekeliling Bapak Presiden Republik Indonesia. Hari ini rakyat Indonesia sudah nangis darah. Ya, biaya sekolah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, sembako, semuanya melonjak naik. Ini sudah tidak mampu lagi, Pak. Lapangan pekerjaan pun sulit. Saya kemarin juga baru melihat ya, ada dibuka lapangan pekerjaan untuk dari manajer dari KMP ya, Koperasi Merah Putih, Kopdes ya, sebanyak 30.000. Bagus ya, bagus. Ini membuka peluang. Namun seperti kita ketahui, ada terjadi blunder juga. Jadi begini, programnya oke, tapi begitu dijabarkan di lapangan, begitu ini tidak terjadi kesiapan. Contoh, Menteri Keuangan sendiri ketika ditanyakan gajinya dari mana, Pak, saya tidak tahu. Nah, ini kan orang direkrut untuk bekerja sebanyak 30.000 manusia loh. Namun kemudian mereka tidak digaji. Ya, kemudian tadi saya masih mencari info dari mana ini pertanggungjawaban gaji gitu ya. Karena ini kan masuknya nanti melalui dianggap sebagai apa ya, honorer atau apa, tenaga honorer ya. Kemudian saya sempat membaca kemungkinan dibayarkan oleh Agrinas begitu ya. Ini kan BUMN punya begitu. Cuma saya teringat beberapa waktu yang lalu gitu ya, dirut dari Agrinas sendiri mengundurkan diri gitu ya. Artinya there's something wrong gitu ya di Agrinas ini sendiri gitu ya. Kemudian saya ingat juga terkait dengan Ten of Wands ini yang sudah terbungkuk-bungkuk ini begitu ya. Kondisi di Indonesia begitu lemah, begitu rapuhnya saat ini ya. Di Ekonomis ya, ini suatu media besar raksasa dunia ya, di Ekonomis. Jika warga Papat mengetahui, ini kan memberitakan, bayangkan, disorot bagaimana kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo ini membahayakan demokrasi dan ekonomi Indonesia. Ini sampai dibahas loh. Ya, ini kan artinya benar-benar suatu hal yang sudah sangat kritis, sampai kita di warning loh oleh negara luar, oleh luar negeri, oleh media luar negeri pun ikut mengomentari sepanjang 1,5 tahun kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Begitu ya, sangat boros dalam pembelanjaan negara, sangat boros ya di sini dalam arti MBG ini ya, MBG kemudian Kopdes, KMP ini ya, yang blunder sekali anggarannya di sini. Entah kenapa ini sangat diwajibkan. Ini lagi ya, kembali lagi, inilah yang saya sampaikan tadi, ini program atau ini proyek
proyek buat segelintir orang-orang yang mempersiapkan peluru-pelurunya gitu ya, untuk menuju next politik selanjutnya, atau untuk memperkaya dirinya, atau untuk, ya kita ketahui Indonesia ini sudah sangat banyak sekali ya manusia-manusia rakus gitu ya. Korupsi, koruptor ini sudah hampir di setiap sektor lini ya. Kemudian bottom deck card saya, Ten of Swords, terlihat di sini 10 pedang yang tertancap. 10 pedang ini artinya kewenangan, tanggung jawab yang dilepas. Ya, inilah yang saya prediksi berkali-kali. Ya, bahkan di konten saya sebelumnya, ya, saya katakan bahwa jangan sampai Presiden Republik Indonesia ini belum selesai masa baktinya 5 tahun, kemudian sudah dilengsarkan. Karena Ten of Swords ini adalah lepas, ya, lepas tanggung jawab. Gagal dalam pemerintahan, begitu ya, dan ini belum selesai. Udah give up, begitu ya, udah menyerah. Inilah karena bisa kita lihat hari ini kondisi sangat blunder. Semakin hari pidato yang disampaikan, statement yang disampaikan oleh Bapak Prabowo semakin jauh dari realita. Saya sudah sampaikan atau saya sudah bahas di konten juga yang sebelumnya, hati-hati dengan orang di sekeliling Pak Presiden. Karena orang-orang ini not clear, ya, don't trust anyone, ya, itu sudah saya sampaikan. Dan ini masih berlanjut di kartu ini, relate sekali, begitu ya. Artinya begini, politik adalah politik yang tidak pernah melihat kawan atau lawan. Bisa saja ini terjadi hari ini lawan, besok jadi kawan. Nah, inilah ya. Kemudian di sini sepertinya di sini sudah menggurita, sudah dikepung, sudah terperangkap. Belum lagi di sini campur tangan dari elit global sudah sangat mencengkram ya di Indonesia ini. Kemudian kaki tangannya adalah manusia-manusia pribumi yang rakus, yang tidak lagi mempunyai jiwa nasionalisme, tidak punya lagi empati melihat hari ini rakyat Indonesia yang sangat prihatin ekonominya, begitu ya. Nah, inilah ya, hati-hati Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, karena di sini ini sudah mendekati bulan Juni. Saya sudah warningkan ini akan terjadi pergerakan massa, tahun ini akan banyak sekali api dalam arti emosi, ya, ada amarah, ada juga terjadi juga banyak sekali pembakaran, ya, kemudian itu tadi ya, terjadi demonstrasi besar-besaran gitu ya, menghabiskan banyak sekali korban, ya. Ini yang masih seharusnya harus segera diantisipasi. Ya, harusnya di sini buka mata, buka telinga, stop ya, stop untuk memberikan statement-statement yang justru di sini membuat jurang yang semakin jauh antara rakyat dengan pemimpin. Hati-hati, karena setiap statement yang Pak Prabowo keluarkan ini semakin membuat rakyat tidak simpati kepada Bapak Presiden. Ya, saya tidak tahu siapa pembisik yang mengarahkan omongan-omongan yang seperti yang konyol seperti itu, bahwa orang di desa sana tidak menggunakan dolar. Ini kan suatu pernyataan yang arogan menurut saya, begitu ya. Mohon maaf di sini, ya, bisa kita ketahui begitu, sangat seperti tidak ada empati. Ya, sudah tahu rakyatnya dalam kesulitan, kenapa sih harus sampai menyatakan seperti itu? Begitu ya. Kemudian di sini bukannya menghentikan, begitu ya, ketika melihatlah ya dengan evaluasi. Kemudian di sini mohon maaf juga, ini kan berkaitan juga dengan MBG, ini kan ada ketuanya, kepala MBG ya, ketua MBG. Ketua MBG di sini kalau nggak salah ini kan ahli serangga ya, bukan ahli gizi gitu ya. Ini yang mungkin perlu juga ya menjadi evaluasi atau diganti atau mundur lah Pak kalau memang nggak mampu, begitu ya. Mohon maaf begitu ya, karena bukan saya pribadi sok ngatur, saya sebagai rakyat Indonesia juga
ya kami berhak untuk bersuara begitu ya. Ketika melihat hari ini di lapangan realita, kita mengetahui makanan anak-anak ini nggak layak semua untuk dikonsumsi begitu ya. Jauh dari kata 4 sehat 5 sempurna. Kemudian jika sasarannya adalah untuk stunting, ya untuk stunting kan MBG ini diberikan. Jumlah stunting di Indonesia berapa sih? Ini bukan suatu hal yang urgent kok. Indonesia ini nggak busung lapar. Ya hanya 19% stunting yang ada di Indonesia. Apakah ini sangat perlu dipaksakan anggaran MBG ini? Ada apa? Ini. Ya kenapa kalau memang hanya 19% ya sudah sasarkan saja 19% itu anggaran tanpa harus menggelontor 300 triliun dan 100% dianggarkan untuk seluruh anak Indonesia, anak sekolah Indonesia begitu ya. Tidak semua anak sekolah Indonesia ini stunting Pak. Ya, tidak semua, hanya 19% ya anak-anak yang mengalami stunting di Indonesia pada hari ini begitu. Nah, ini yang harus sebenarnya jadi tanda tanya juga, kenapa disasarkan menjadi 100% begitu ya. Belum lagi terjadi jika dapur MBG dihentikan sementara, kemudian diberi perharinya 6 juta. Banyak sekali ya, banyak sekali protes dari masyarakat. Ini kan seharusnya Bapak tampung, Bapak evaluasi, Bapak dengar, bukan ketika Bapak mendengar ini kemudian dibisikkan, ada yang menyampaikan bla bla bla, menyenangkan hati, lalu Bapak tidak membuka lagi gitu ya, tidak mengecek lagi. Ini yang berbahaya. Karena saya melihat di sini ini sengaja diciptakan. Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, harus tahu hari ini ya, mohon maaf ya, Bapak Presiden sedang digiring ke dalam perangkap. Kenapa? Saya melihat di sini ada indikasi, ada arah yang ingin memang melengsarkan semakin kuat. Saya melihat di sini pergerakan ini. Orangnya tidak jauh. Orangnya sering sekali berkomunikasi dengan Bapak. Ya, ini mulai menebar jaringan. Atau bahkan hari ini jaringannya sudah bekerja di mana? Untuk ya bekerja dan menggusurkan. Inilah yang saya sampaikan. Di depan tersenyum, ya, di depan duduk bersama, makan bersama, tapi di belakang sedang mempersiapkan tombak yang sangat tajam yang siap digunakan anytime, kapan saja ya, untuk menghantam dan melengsarkan Bapak Prabowo. Hati-hati, karena di sini kartu yang saya buka berakhir dengan bottom decknya adalah 10 of Swords, ya, tongkat yang dilepaskan. Ada yang dilengsarkan, ada yang diturunkan, belum pada masanya, belum pada waktunya. Baik, warga Papat, demikian ya jawaban ya dari mata batin, dari kartu tarot saya, bagaimana MBG ini, apakah ini layak untuk dilanjutkan? Kalau saya melihat dari kartu ini sangat tidak layak dan ini harus dihentikan segera ya, karena ini sudah menguras APBN yang sangat banyak, hutang negara juga bertambah berlipat-lipat ya, bahkan hari ini juga dampaknya ke dolar juga, rupiah yang semakin hancur lebur ya, ini sudah harus dihentikan. Tapi jika